Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Karena saya tersinggung juga, berarti saya ini tak cocok lagi untuk anak muda. Alhamdulillah, di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Sekali lagi, Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang telah datang karena Allah, dan mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlimpah insyaAllah. Bapak ibu yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda kiamat, dan ini masih membahas tanda-tanda kiamat kecil. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas bahawa di antara yang Nabi kabarkan sebagai tanda kiamat yaitu berubahnya fungsi masjid bagi sebahagian orang, yaitu masjid hanya dijadikan sebagai tempat persinggahan. Jadi masjid dijadikan sebagai tempat untuk buang hajat, buang air kecil. Masjid hanya tempat duduk untuk mengistirahatkan diri, dan bahkan ada orang-orang yang singgah di masjid lalu tidak menghormati rumah Allah, tidak melakukan salat tahiyatul masjid. Dia duduk lalu dia meninggalkan masjid tersebut tanpa penghormatan. Dan kita sudah jelaskan bahkan di zaman modern masjid dijadikan sebagai tempat untuk melakukan foto-foto pre-wedding, dan sepasang pengantin ini bahkan tak pernah menginjakkan kakinya di masjid itu sebelum dia menjadikan masjid sebagai background fotonya. Dan itulah kali pertama dia ke masjid, dan kemudian itu juga menjadi kali terakhir dia ke masjid. Artinya setelah itu, bahkan setelah menikah pun dia tak lagi datang ke masjid. Begitulah keadaan menjelang kiamat. Jadi Nabi mengatakan kalau itu sudah terjadi maka kiamat tidak lama lagi. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah mendapatkan keadaan itu, maka hati-hatilah dengan fenomena yang terus bergerak menuju ke kiamat. Baik, kita lanjutkan berikutnya tanda-tanda yang mungkin jarang didengarkan oleh orang, yaitu di antara tanda kiamat adalah awwalu qabailil Arab hilakan Quraisyun. Jadi di antara tanda kiamat kecil yaitu musnahnya
suku Quraisy, dari banyaknya suku-suku Arab. Jadi di antara banyaknya suku-suku yang berada di tanah Arab, maka suku Quraisy itu akan mengalami kemusnahan. Kalau suku Quraisy sudah musnah, maka kiamat itu akan datang. Dan itu yang dikabarkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang pertama, hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya dengan derajat yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asra'u qabail al-arab fana'un quraisyun wa yushiku an tamurra al-mar'atu bin na'li fataqulu inna hadha na'lu quraisyin. Jadi dalam hadis ini Nabi mengatakan bahawa di antara semua kabilah-kabilah Arab, maka yang asra', yang paling cepat musnahnya, yaitu suku Quraisy. Sehingga nanti di akhir zaman, kata Nabi, seorang perempuan, antamural mar'ah, seorang perempuan itu akan menampakkan sepasang sandal, lalu kemudian dia berkata kepada orang-orang lain, inna hadza na'lu Quraisy, ini sandalnya orang-orang Quraisy. Jadi ini hadis pertama menunjukkan langsung Nabi mengatakan bahawa menjelang kiamat suku Quraisy itu akan punah, akan musnah. Lalu bahkan Nabi menggambarkan nanti ada seorang perempuan yang dia akan mengatakan kepada orang lain sambil menenteng sandal, dia mengatakan ini peninggalan sandalnya suku Quraisy. Berarti dianggap sebagai barang yang sudah langka, bagaikan kita mengunjungi sebuah museum langka, lalu kita mengatakan ini peninggalan Nabi, ini peninggalan sahabat. Maka begitulah nanti menjelang kiamat, kata Rasulullah, orang ketika menemukan sepasang sandal yang dia yakini itu adalah peninggalan dari suku Quraisy, maka dia akan mengatakan ini peninggalan mereka. Maksudnya mereka sudah tidak ada lagi, ini yang tinggal cuma sandalnya. Jadi itu dijadikan bahan sebagai pajangan untuk dinikmati bahawa suku Quraisy itu sudah lama pergi, sudah lama tak ada, yang tertinggal hanya barang-barang atau peralatan atau perkakas mereka. Nah, di dalam hadis yang kedua, sebagai penguat bahawa ini memang akan terjadi dan kita wajib meyakininya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, pada suatu hari Nabi mendatangi rumahku. Ini bahasa Aisyah menunjukkan Nabi itu kadang-kadang berbagi-bagi waktu dengan isteri-isterinya, dan hari itu Nabi mendatangi rumah Aisyah. Lalu Nabi berkata, kata Aisyah, ya Aisyah, ya qaumuki asra'u ummati bihi lahaqan. Wahai Aisyah, kaummu itu orang yang akan pertama sekali mengikutiku dalam kemusnahan. Artinya dari semua umatku yang pertama sekali musnah, yang akan mengikutiku, maksudnya setelah aku meninggal, maka satu persatu suku Quraisy ini juga mengikutiku, dan itulah umat pertama yang akan musnah dari umatku. Qalat falamma jalasa qultu, lalu Aisyah berkata, setelah Aisyah mendengarkan kalimat itu, Rasulullah kemudian duduk. Lalu Aisyah berkata, ya Rasulullah, ja'alani Allah fida'ak, laqad dakhalta wa anta taqulu kalaman za'arani. Ya Rasulullah, sungguh Allah menjaga kemuliaanmu, dan engkau telah mengucapkan sesuatu yang membuatku sedih, ya Rasulullah. Lalu Nabi berkata, wa ma huwa, mana kalimat yang membuatmu sedih?
Lalu Aisyah berkata, taz'umu anna qaumi asra' ummatika bika lihaqan, bukankah tadi engkau mengatakan bahawa kaumku, iaitu yang dimaksud Aisyah adalah kaum dia, iaitu Quraisy, bukankah engkau tadi mengatakan kaumku adalah orang-orang yang akan paling cepat musnahnya setelah engkau tiada? Lalu Nabi mengatakan, na'am, ya benar, yang kukatakan tadi benar, kata Rasulullah. Jadi berarti Rasulullah mengatakannya dengan sengaja, bukan dalam keadaan tidak sengaja. Qalat, lalu Aisyah bertanya lagi, wa mimma zak, ya, apa yang menyebabkan mereka musnah ya Rasulullah? Ya. Lalu Rasulullah berkata, tastahillihim almunaya wa tanaffas alaihim ummatahu, yang membuat suku Quraisy ini musnah yaitu mereka bertikai sesama mereka dan kemudian terjadi perebutan kekuasaan, ya, dari suku yang lain sehingga menyebabkan musnahnya suku Quraisy. Ya. Lalu qalat, Aisyah berkata lagi, fa kaifa an-nas ba'da zalik aw 'inda zalik? Ya. Kata Aisyah, bagaimana keadaan manusia di saat itu terjadi? Qala, ya, dabbi yaqulu shidadatu di'afahu hatta taqumu alaihi as-sa'ah. Jadi Aisyah bertanya, jadi keadaan manusia di saat musnahnya suku Quraisy ini, bagaimana keadaan manusia-manusia lain di saat itu? Kata Rasulullah, yang kuat akan memakan yang lemah, hatta taqumu alaihi as-sa'ah, dan itu akan terus terjadi sampai datangnya kiamat. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya juga, dan disebutkan para ulama hadis ini sahih. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini tanda yang kita mungkin tak menyadari dan mungkin tak bersentuhan langsung dengannya. Jadi di antara tanda yang dikabarkan Nabi SAW adalah kemusnahan suku Quraisy. Jemaah melakukan Allah, jadi suku Quraisy ini adalah suku yang paling sering kita dengarkan dari mulai napak tilas perjuangan Nabi berdakwah. Dari mana asal muasal suku Quraisy? Para ahli sejarah itu mencatat bahawa suku Quraisy ini bermula dari keturunannya Nabi Allah Ibrahim, ya. Jadi salah satu dari keturunan Nabi Allah Ibrahim dari sisi Ismail, yang kemudian keturunan yang ke-12 dari Ismail itu dimulai dengan nama kakek Nabi, yaitu Adnan bin Malik bin Nadhr, dan seterusnya muncullah satu nama yang bernama Fihrun. Ya. Nah, kakek Nabi ini yang Fihrun ini itu digelar juga dengan Quraisy. Ada yang mengatakan Quraisyun. Jadi gelarnya beliau ni, Fihr ini adalah Quraisy. Dan akhirnya dari keturunan Fihrun inilah semua anak cucunya disebut dengan Bani Quraisy, anak-anaknya Quraisy. Sama dengan panggilan Nabi Yaqub, yaitu Israel, maka disebutlah Bani Israel, anak-anaknya Yaqub. Jadi Fihr ini tidak dikenal dengan nama Fihr, tapi dikenal dengan nama Quraisyun, maka dipanggillah anak-anaknya Quraisy. Maksudnya anak yang berasal atau keturunan yang berasal dari Fihr. Nah, kemudian kalau kita lihat sejarah sebelumnya, orang Arab ini di dalam literatur beberapa ahli sejarah, mereka menyebutkan bahawa orang Arab ini terbagi tiga. Ada Arab yang ba'idah, Arab yang sudah musnah, yaitu kaum Ad dan kaum Samud. Itu Arab yang sudah musnah. Kemudian ada Arab yang disebut Arab Aribah, yaitu keturunan Arab yang menyebar di selatan, yaitu suku-suku Yaman dan berikutnya orang-orang yang berada di sekelilingnya. Nah, kemudian ada suku Arab yang disebut dengan Aribah. Aribah ini keturunan Ismail yang kemudian tinggal di kota Mekah dan berkembang sampai sekarang. Jadi negeri-negeri Teluk itu, Kuwait, kemudian termasuk Arab Saudi sendiri,
atau terutama di Makkah itu adalah keturunan dari Aribah. Jadi dari kelompok inilah kemudian munculnya keturunan yang bergaris ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sendiri ini itu termasuk suku Quraisy. Jadi dari Fihr, dari kakeknya Fihrun ini, itu nanti muncul lagi seorang cucunya yang bernama Hashim, maka disebutlah nanti Bani Hashim. Jadi Bani Hashim termasuk suku Quraisy, anak cucu dari Quraisy. Kemudian nanti satu lagi muncul lagi Bani Hashim, muncul lagi cucunya, salah satunya Abdul Muttalib. Maka ada dua suku yang paling terkenal dari suku Quraisy, yaitu Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Nah, mereka lah yang kemudian dikenal dengan suku Quraisy. Sepak terjangnya sebelum kelahiran Nabi itu sebenarnya dalam beberapa ayat itu disebutkan bahwa mereka ini sudah mengenal Allah. Jadi ketika Allah menyatakan tentang keadaan mereka, mereka menjawab fasayaquluna Allah. Mereka menjawab bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Tetapi walaupun mereka mengatakan itu, mereka mensyirikkannya. Jadi suku Quraisy ini memenuhi daerah kota Mekah, mereka yang menjadi mayoritas, yang mendominasi orang-orang yang di Mekah. Suku Quraisy ini suku yang disegani karena mereka memang dari nenek-neneknya itu memegang kunci Ka'bah, dan mereka punya kelebihan-kelebihan, ya, di antaranya bahwa mereka itu diserahkan atau memegang kekuasaan di kota Makkah. Lalu kemudian juga mereka ini adalah orang-orang yang memerintah. Jadi bukan hanya menguasai kota Makkah, tapi menjadi pengatur atau pemerintahnya kota Makkah. Lalu kemudian kelebihan berikutnya, orang-orang dari suku Quraisy ini adalah orang-orang yang diselamatkan dari pasukan bergajah. Jadi suku Quraisy lah yang mengalami sejarah langsung tentang bagaimana mereka diserang oleh Abraha yang berasal dari Habasyah, yaitu Ethiopia sekarang, ya, yang dulu sebagai pusat Nasrani, jadi menyerang Ka'bah, dan kemudian ternyata mereka dihabisi oleh segerombolan burung yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abraha pulang dalam keadaan terluka. Jadi Abraha ini tidak mati di tempat. Pasukan-pasukan bergajah yang lain itu mati di tempat. Abraha pulang dalam keadaan terluka dan matinya kembali di saat dia sudah berada di negerinya. Jadi tujuan Allah membuat begitu untuk menampakkan bahawa begitulah seorang raja dihinakan kalau berani menyerang rumah Allah SWT. Jadi dari situ kita faham bahawa suku Quraisy makin naik daun, makin naik namanya, dan sangat disegani ketika orang-orang mulai merasa bahawa ternyata Ka'bah yang dipegang oleh Abdul Muttalib dan cucu-cucunya itu dibela oleh Allah. Nah, itu di dalam literatur sejarah disebutkan begitu. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kelebihan suku Quraisy berikutnya, dari tangan atau dari darah mereka lah muncul seorang nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu satu-satunya suku di dalam jahiliyah, di dalam sejarah jahiliyah yang disebut dalam Al-Quran hanya suku Quraisy, yaitu dengan ayat li'ilafi Quraisy. Jadi selain itu suku Arab tidak ada yang disebut dalam Al-Quran. Satu-satunya suku Arab jahiliyah yang disebut dalam Al-Quran hanya suku Quraisy. Dan ini menjadi salah satu keistimewaan mereka. Nah, ketika Nabi mulai berdakwah, suku Quraisy ini walaupun mereka yakin Allah itu ada, tapi mereka mereinkarnasikan ke dalam berhala. Jadi kesyirikan berbalut dengan kepercayaan. Mereka percaya Allah itu ada, makanya nama ayah Nabi itu Abdullah. Mereka percaya adanya Allah karena agama mereka dari awal itu agama yang dibawa oleh Ibrahim, Ismail dan seterusnya, yang kemudian berkembang di Makkah, dan Ismail kawin dengan orang-orang Jurhum dan seterusnya. Mereka sudah tahu bahwa Allah itu ada. Lalu siapa yang membuat mereka terselewengkan? Kalau kita kembali membaca sejarah, itu 600 tahun terselang antara dakwahnya Nabi Isa alaihi salam dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Dalam 600 tahun itulah ada salah seorang pemuka Arab yang juga disebut, ada yang menyatakan juga dari suku Quraisy, bernama Amir bin Luhai.
dia pernah melakukan perjalanan ke Syam, lalu dia melihat orang-orang Syam. Waktu itu Syam masih satu disebut dengan Syam, iaitu Syria, Palestin, Lebanon. Itu daerah-daerah yang disebut dengan Syam, dan Yordania kalau sekarang. Jadi dia melihat di negeri Syam orang-orang membuat berhala untuk memuliakan Tuhan-Tuhan mereka. Padahal sebelum itu Makkah itu tidak ada berhala. Jadi dari Amir bin Luhai ini, itu kemudian dia pulang ke kota Makkah, dan lalu dia mencontohi berhala yang ada di Syam untuk dia buat di negeri Arab, terutama di Makkah ini. Dibuatlah berhala pertama bernama Hubal, diletakkan di dalam Kaabah. Lalu kemudian setelah ada berhala, dia mengajak orang-orang untuk menyembah Hubal dengan berbagai ritual. Dia dihantarkan sembelihan, lalu kemudian mereka ini kalau mau melakukan sesuatu ritual, apakah perjodohan ataukah ingin melihat masa depan, itu semuanya melakukan azlam. Makanya Allah menyebutkan tentang al-azlam di dalam Al-Quran, iaitu mengundi nasib melalui anak panah. Jadi ada satu kotak, dalam kotak itu diletakkan anak panah. Anak panah ada dua, diletakkan di depan Hubal, di depan berhala. Anak panah pertama ditulis di kayunya, di busurnya itu ditulis dengan kalimat na'am, dan anak panah kedua ditulis dengan la. Jadi mereka itu kalau mau mengundi keadaan mereka, apakah mereka boleh pergi mencari nafkah di hari itu, mereka datang ke depan berhala lalu mengundi nasib. Jadi sambil menutup matanya, mereka mencabut anak panah itu. Kalau yang mereka dapatkan kalimat na'am, maka mereka menganggap berarti sudah disetujui kepergian mereka oleh Hubal, maka mereka pergi. Kalau keluar kalimat la, maka mereka menunda kegiatan mereka, setahun yang akan datang baru mereka melakukannya lagi. Begitulah kehidupan bangsa Arab, terutama suku Quraisy yang mendominasi di saat ditemukan berhala pertama sekali. Lalu kemudian berikutnya barulah dibuat berhala-berhala yang lain. Al-Lata wal-Uzza itu di tempat yang berbeda. Al-Lata itu diletakkan di Taif, Al-Uzza juga diletakkan di satu daerah yang lain. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, berkembangnya inilah yang kemudian mereka mensyirikkan Allah dengan menyembah berhala, tapi mereka tahu bahwa Allah itu ada. Makanya kan Abdul Muttalib ketika diserang Kaabah, perkataan beliau, silahkan kalau kalian menyerang, karena itu rumahnya Allah. Dia mengatakan itu, walaupun kemudian orang-orang ini menduakannya dengan cara paganism, yaitu menyembah berhala. Nah, ketika Nabi sudah menampakkan dakwahnya, dakwah terang-terangan, maka suku Quraisy jugalah yang paling hebat menentang Nabi, termasuk pamannya sendiri Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu suku Quraisy. Dan kalau saya tak salah baca, saya pernah baca tapi saya lupa apa nama daerahnya di Mesir. Itu ada satu tempat daerah terpelosok, itu turunan Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini ada beberapa anak dalam riwayat. Pandangan yang mengatakan anak Abu Lahab tidak ada yang Islam satu pun, tapi ada pandangan ahli sejarah mengatakan ada satu orang anak Abu Lahab yang masuk Islam ketika Fatahu Makkah. Kalau anak Abu Jahal itu jelas, Ikrimah bin Abi Jahal itu menyatakan keislamannya setelah Fatahu Makkah, penaklukan kota Makkah. Dan Abu Jahal tidak ada hubungan saudara dengan Rasulullah, dia bukan suku Quraisy, tapi Abu Lahab suku Quraisy. Nah, ada ahli sejarah mengatakan turunan Abu Lahab ada satu orang yang masuk Islam setelah penaklukan kota Makkah, dan kemudian cucu-cucu Abu Lahab ini itu ternyata masih ada dan tinggal di satu daerah terpelosok di Mesir, dan mereka saleh. Jadi kalau kita hari ini melabeli bahwa kamu tu cucu Abu Lahab, kamu itu begitu, ternyata cucu Abu Lahab saleh-saleh. Nah, kalau saya tak salah tadi kota Ghardaqah begitu, saya lupa nama dasarnya itu. Jadi jemaah melakukan Allah, penentangan suku Quraisy terhadap Nabi luar biasa,
sampai membunuh sahabat-sahabat terbaik, ya, itu juga dilakukan oleh suku Quraisy. Nah, kemudian terus sejarah itu berkembang sampai Nabi meninggal dunia. Pertanyaannya, kita lihat hari ini ternyata kita tak lagi menemukan suku Quraisy ini masyhur di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Artinya kalau kita ke Makkah, Bapak akan sangat sulit menemukan suku Quraisy di Makkah. Salah satu ahli sejarah itu menyebutkan bahawa orang-orang suku Quraisy yang dulu pernah berdiam di Makkah itu sudah mengasingkan diri ke Taif, karena pemerintah setempat pun itu memperluas kota Mekah dengan pembangunan Masjidil Haram dan seterusnya, sehingga banyaklah rumah-rumah mereka sekitaran Masjidil Haram dulu yang kemudian mereka terpaksa mengungsi ke Taif. Dan negeri Arab Saudi hari ini pun bukan dipimpin oleh suku Quraisy, itu dari Bani Najd, ya, Sa'ud itu dari Bani Najd, jadi bukan dari suku Quraisy. Ya, jadi pemerintahan Arab Saudi hari ini juga bukan dipimpin oleh suku Quraisy. Maka suku Quraisy ini sudah mulai musnah, tinggal sedikit yang ada, dan itu pun tidak terdeteksi dengan baik. Nabi telah mengatakan 1400 tahun yang lalu, tanda kiamat itu bahawa suku Quraisy akan musnah, dan penyebab kemusnahan mereka karena politik, kekuasaan. Jadi siapa berkuasa kemudian mengusir mereka dan seterusnya. Padahal semua khalifah Ar-Rashidin, khulafa Ar-Rashidin yang 4 itu semuanya suku Quraisy. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, itu semuanya suku Quraisy. Jadi ini yang menjadi tanda kiamat, dan yang mungkin kita tak sadari, ternyata kita benar-benar mendapatkan kenyataan bahawa kita tak tahu lagi di mana sudah suku Quraisy berkumpul. Kita tak tahu lagi. Ada, tetapi sudah sedikit demi sedikit musnah. Maka ini menjadi pengetahuan bagi kita bahawa kiamat itu semakin dekat, karena semua yang Nabi katakan pasti benar adanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari su'ul khatimahnya kita ketika kiamat datang, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.